Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Meliana Darohyani NIM 1903010024 dan anggota lainnya nanti akan memperkenalkan diri saat menjelaskan materi. Kami di sini dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai haji. Dari materi haji kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai hakikat haji, sejarah ibadah haji, cara menjadi haji yang mabrur, hikmah pelaksanaan haji, dan makna spiritual dari ibadah haji. Yang pertama, ada pengertian haji secara umum. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam, di samping syahadat, sholat, zakat, dan saum atau puasa. Haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut istita'ah, dan seorang muslim yang memenuhi syarat ini disebut mustati. Haji adalah seorang demonstrasi solidaritas orang-orang muslim dan ketundukan mereka kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata haji berarti berniat melakukan perjalanan yang berkonotasi baik, tindakan luar dari perjalanan, dan tindakan ke dalam hati. Yang pertama, hakikat haji. Menurut bahasa, kata haji berarti menuju, sedangkan menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju ke Ka'bah Baitullah untuk menjalankan ibadah, yaitu ibadah syariah yang terdahulu. Hukum haji adalah fardhu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan para ulama. Yang pertama, ada dalil Al-Quran. Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang kedua, ada dalil As-Sunnah dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Hadis ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Yang ketiga, ada dalil ijma' atau konsensus dari para ulama. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minad dini bid-dururah, dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Masih dalam materi hakikat haji, yang selanjutnya adalah syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Dari syarat haji sendiri ada Islam, balik, berakal, merdeka, kekuasaan atau mampu. Selanjutnya ada rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji. Yang kedua ada wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf, yaitu tawaf untuk haji atau tawaf ifadah. Yang selanjutnya ada sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Yang kelima ada tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Yang terakhir ada tertib, yaitu berurutan. Yang ketiga ada wajib haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung
atasnya karena dapat diganti dengan dam atau denda, yaitu dengan menyembelih binatang. Berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan. Yang pertama ada ihram dan mikot, yaitu memakai pakaian ihram yang tidak berjahit, dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan terus-menerus sampai selesainya haji. Yang kedua ada bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat ada melempar jumroh Aqobah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah, dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Zulhijjah dan setelah wukuf. Yang kelima, melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, usta, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan melemparnya 7 kali tiap jumroh. Yang terakhir ada meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahur Rasyad, NIM 19.030.1023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Melia. Dam atau denda, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa 10 hari atau 3 hari dikerjakan waktu haji, dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. Menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sya, kira-kira sebanyak 7 kg kepada 6 orang miskin. Denda ini diberikan kepada seseorang yang melakukan salah satu hal-hal di dalam ihram. Menyembelih seekor unta, kalau tidak sanggup wajib menyembelih seekor sapi, kalau tidak mungkin dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir harganya sebanyak harganya, dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak sanggup, maka wajiblah diganti dengan puasa untuk tiap-tiap 1 mud makanan harga unta dengan puasa 1 hari. Denda ini dijatuhkan kepada orang yang bersetubuh sebelum tahalul awal. Barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka wajib membayar dan menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh. Sejarah haji. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam adalah pemuja berhala. Ka'bah masih menjadi pusat pemujaan mereka dan dipenuhi dengan berhala dan gambar malaikat. Selama musim ziarah tahunan, orang-orang dari dalam dan luar negeri akan mengunjungi Ka'bah. Pola haji saat ini didirikan oleh Nabi Islam Muhammad SAW yang melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam orang-orang Arab pagan pada tahun 632 Masehi. Namun asal mula haji adalah atas perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail sendirian di padang pasir kuno Mekah dengan sedikit makanan dan air yang segera berakhir. Mekah kemudian menjadi yang tidak berpenghuni. Untuk mencari air, Hajar dengan putus asa berlari 7 kali di antara 2 bukit Sofa dan Marwah, tapi tidak menemukan satupun. Kembali dalam keputusasaan ke Ismail, dia melihat bayi itu menggaruk tanah dengan kakinya dan keluar air mancur di bawahnya. Karena adanya air, suku-suku mulai menetap di Mekah. Zurhum menjadi suku pertama yang datang. Ketika dewasa, Ismail menikah dengan suku tersebut dan mulai tinggal bersama mereka. Quran menyatakan bahwa Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail membangun fondasi sebuah rumah yang diidentifikasi oleh kebanyakan komentator sebagai Ka'bah. Setelah menempatkan batu hitam di sudut timur Ka'bah, Ibrahim menerima sebuah wahyu di mana Allah mengatakan kepada Nabi yang berusia lanjut bahwa dia sekarang harus pergi dan mengumumkan ziarah ke umat manusia. Quran mengacu di kejadian ini dalam Al-Baqarah ayat 124 sampai 127 dan surat Al-Hajj ayat 27 sampai 30. Sesaat sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW melakukan ziarah satu-satunya dan terakhir dengan sejumlah besar pengikut dan mengajarkan kepada mereka ritus haji dan tata krama untuk melakukan hal itu. Di dataran Arafah, dia menyampaikan pidato terkenal yang dikenal dengan khutbah perpisahan Nabi Muhammad ke mereka yang hadir di sana. Sejak saat itu, haji menjadi salah satu dari 5 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Faris Asifnul Al-Faris, NIM 19030125. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Syahrul. Sejarah haji pada masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah sempat menjadikan tempat pemujaan berhala oleh kaum Quraisy. Di sana selalu tercium aroma kemenyan dan berhala terpanjang di setiap sudut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 6 Hijriah. Namun karena dijegal oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW tidak bisa melaksanakan ibadah haji saat itu, tetapi dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah dengan menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Telah diwajibkan sejak tahun ke-9 Hijriah, Rasul Allah damai dan sejahtera baginya mengirimkan 300 di bawah pemimpin Hazrat Abu Bakar Siddiq untuk ke Mekah melaksanakan haji. Pada tahun berikutnya, tahun ke-10, Nabi Muhammad SAW damai dan sejahtera baginya mengumumkan bahwa beliau akan melaksanakan haji setiap tahunnya. Beliau memimpin ribuan muslim untuk melaksanakan haji dan melaksanakan kepada mereka bagi yang melakukan ritual haji. Haji dikenal sebagai haji al-wada atau haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah menunaikan haji, fardu haji sekali saja dan umroh 4 kali semasa hayatnya. Dengan seluruh kalbu, Muhammad SAW mengandahkan wajah kepada Tuhan sembari mengucapkan talbiyah sebagai tanda syukur atas nikmat karunia-Nya, diikuti kaum muslimin di belakangnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata la wa mul syarikalah, yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu baginya ya Allah, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan kebesaranmu untukmu semata-mata, segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan kebesaranmu untukmu semata-mata, segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Di bawah sengatan matahari gurun, di padang pasir yang tidak dikenal banyak umat, bergerak arus manusia dan kafilah menuju satu titik. Mereka menyambut panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa abad silam tidak ada peristiwa yang membedakan seorang dengan lainnya. Tidak pula perbedaan ras, bangsa, atau warna kulit. Sesungguhnya inilah pemandangan paling indah tentang asa persamaan, bahwa semua makhluk sama di depan Tuhan. Yang membedakan hanyalah kadar iman dan takwa. Mereka memenuhi seruan Nabi untuk saling mengenal, merajut kasih sayang, keikhlasan hati, dan semangat ukhuwah Islamiyah. Dengan penuh kesabaran pula mereka menanti tiba Haji Akbar dan rasa rindu bertemu Baitullah dengan jantung berdepuk keras. Ya, dari saya, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Yusuf Bastian, NIM
19.03.01.0027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari baris cara menjadi haji yang mabrur. Dalam kitab Lisan Al-Arab, kata mabrur mengandung dua arti. Pertama, mabrur berarti baik, suci dan bersih. Dalam pengertian ini, haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan baik, tidak diperbuat di dalamnya hal-hal yang dilarang seperti berkata kotor, berbuat fisik, dan menyakiti orang, mengganggu orang lain, termasuk menyuap orang untuk kemudahan amalnya sementara orang lain mendapatkan kesulitan karenanya. Di samping itu, bekal yang dibawa untuk berhaji adalah bekal yang halal dan bersih. Kedua, mabrur berarti makbul atau diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, haji mabrur adalah haji yang tata caranya dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya serta hal-hal yang wajib diperhatikan dalam berhaji. Syarat-syarat haji mabrur. Untuk meraih predikat haji mabrur, maka mesti terkumpul di dalamnya hal-hal berikut. 1. Luruskan niat untuk mendapatkan predikat haji mabrur. 2. Menggunakan harta yang halal untuk biaya naik haji. 3. Beribadah dengan sikap ihsan. 4. Menjauhkan diri dari faras, fusuk, dan jidal. 5. Perbanyak berbuat baik selama perjalanan ibadah haji. 6. Berlaku sabar dan banyak bersyukur. 7. Jangan berlebihan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. 8. Merendahkan diri di depan Allah. 9. Menghindari pungutan liar. 10. Menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji sesuai tuntutan Rasulullah. Tanda haji mabrur. 1. Menggunakan harta halal. 2. Menjalankan dengan ikhlas. 3. Haji dipenuhi oleh kebaikan. 4. Tidak berbuat maksiat. 5. Menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Indriawan, NIM 19.030.129. Meneruskan penjelasan dari teman saya Aldi Yusuf Bastian, saya akan menjelaskan makna spiritual daripada haji. 1. Makna ihram. Memakai ihram, sesungguhnya kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, melainkan hanya senda gurau belaka. Dalam hal ini, pakailah ihram dianalogikan sebagai kain kafan yang setiap saat dapat membalut tubuh kita. Untuk itu, kita harus menyadari benar konsep innalillahi wa inna ilaihi roji'un yang mengandung arti bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita akan kembali. Sesungguhnya makna yang terkandung sangatlah sederhana, yaitu kita harus diminta menanggalkan segala kepalsuan dan diminta untuk senantiasa bertindak apa adanya. 2. Makna tawaf. Tawaf merupakan rangkaian dari ibadah haji di mana kita diharuskan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada hakikatnya, tawaf dapat diartikan sebagai tindakan meniru perilaku alam semesta yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya benda-benda alam senantiasa bergerak. Gunung yang besar dan kukuh ternyata bergerak atau bergeser. Bulan bergerak dengan mengelilingi bumi. Bumi bergerak dengan mengelilingi matahari. Dan matahari pun bergerak mengelilingi pusat dari gugusan-gugusan bintang, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way, atau yang kita kenal dengan sebutan black hole. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Farhan Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 3. Makna sa'i. Setelah bertawaf, maka kita diminta melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Agar lebih mudah memahami sa'i, maka ada baiknya kita kembali mengingat peristiwa sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, beserta istrinya Siti Hajar di suatu lahan tandus yang sekarang ini kita kenal dengan nama Mekah. Kecintaan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah wujud dari dimensi vertikal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. 4. Makna wukuf. Wukuf di Bukit Arafah merupakan rangkaian ibadah haji setelah sa'i. Konon saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau terpisah dengan istrinya yaitu Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka kembali di Bukit Arafah. Oleh karena itu, ada semacam anggapan bahwa Bukit Arafah adalah bukit jodoh. Apabila seorang berdoa di bukit tersebut untuk mendapatkan jodoh, konon dia akan mendapatkan jodoh. Tetapi sesungguhnya semua tidak lebih dari sekedar mitos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa haji itu adalah Arafah. Maksudnya adalah bahwa tidak akan diterima haji seseorang apabila meninggalkan wukuf di Arafah.